Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang baru tahu atau yang baru masuk kerja di JNT Express Desa Tanah Abang, kalian harus tahu di tase in outnya paket dari CP ke DC dan sampai ke gateway. Oke, langsung aja. Kita ada 6 ritase. 6 ritase ini outgoing ya. Jadi sisi outgoing ini paket yang dari Kecamatan Tanah Abang dikirim ke luar kota, luar Jawa, luar pulau, sama intercity. Oke. Jadi gateway ada 3 gateway untuk JKS luar pulau, JRT paket ECO. Paket ECO itu paket ekonomi paling murah. Terus JAT paket JAT itu untuk pengiriman Jakarta ke Jakarta. Jadi mengarahkan Jakarta ke Jakarta pusat ke barat, barat ke timur, timur ke selatan, dan selanjutnya. Di sini kita ada 6 ritase. Yang pertama, rit 1 itu dilakukan scan sampai di jam 22.30. Wajib scan sampai. Ketika sudah melakukan scan sampai, mobil out DC jam 12.00 atau jam 00 ya, malam misalnya 00, ini udah wajib ke gateway, oke. Jadi rit 1 scan sampainya 22.30, mau scan apapun itu wajib scan sampai ya. Terus outnya jam 00 langsung ke gateway. Di sini kendalanya kadang ada mobil CP datang lebih daripada jam 00 ini, jam 12:00. Jadi teman-teman di sini scan sampai aja, tapi jangan ditambah mobil karena kita bukan peak season. Kecuali kita peak season, kita bisa nambah mobil, oke? Nah, case-case seperti ini sudah sering terjadi. Jadi teman-teman wajib report, tetap di report, tetap juga di scan sampai, oke? Jadi di report terus scan sampai, jadi kita nggak kesalahan. Terus lanjut rit 2 sama. Rit 2 ketika datang, rit 2 scan sampai jam 3, mobil keluar dari DC ke gateway itu jam 5 subuh, oke? Jam 5 subuh. Lanjut rit 3 jam 7.30, out DC-nya 09.00. Ini jam pagi ya. Pagi. Lanjut rit 4 seperti biasa jam 12.00 scan sampai. Kalau misalkan udah nggak ada pick up-an lagi,
lanjut di jalan aja nggak apa-apa, tapi acuannya ini, jadi kita nggak kesalahan. Kalau DC ini acuannya ini, kita udah melakukan scan sampai, tinggal menyerahkan atau melanjuti tanggung jawab ke divisi transporter. Jadi mobilnya udah siap, paketnya udah siap, kita udah scan sampai, udah scan kirim, terus lanjut ke divisi transporter. Oke. Lanjut trip 5 scan sampai di jam 4 sore atau 16.00, terus out DC nya itu di jam 5 sore. Oke. Jadi sama case nya, kalau misalkan ada yang datang telat, kita scan sampai tetap, terus di report tetap, karena jangan sampai kita ada kesalahan, di report tetap scan sampai. Nah, untuk read selanjutnya masuk ke read 6. Oke, walaupun dia udah scan sampai, tetap masuk di read 6. Jangan sampai ada kejadian gara-gara 2 karung, 4 karung, 5 karung mobil, barang yang udah masukin ke mobil itu belain buat 5 karung. Contoh, di sini mobil udah ada 50 karung. Nah, datang nih si CP, datang nih si CP, bawa 10 karung. Nah, cara mengatasi ini dijalanin dulu, dikalahin yang ini. Karena kalau misalkan kita belain yang ini telat 50 karung, banyakan ini daripada ini. Oke, cara nanganinya seperti itu. Terus lanjut scan sampai di read selanjutnya, read 6 19.00 pergantian shift WH. Jangan sampai ada yang lost scan. Kebiasaan di sini lost scan sampai nih, kadang ada yang mager, ada yang tanggung segala macem lah, banyak alasan, atau serah terimanya kurang valid di sini. Jangan sampai ada yang lost scan sampai di sini, karena kita langsung dikomplain ketika ada yang nggak scan sampai, berdampak ke SLA dan langsung kena komplain. Oke, tolong teman-teman kerjasamanya jangan sampai ada yang lost scan. Lanjut sama kayak tadi, jalan di sini di jam 20.30. Ketika ada yang telat, scan sampai, report, lanjut read selanjutnya. Oke, dari sini seharusnya teman-teman udah paham dari read 1, read 2, read 3, read 4, read 5, read 6. Itu dari sisi outgoing, scan sampai jam 20.30, terus out biasanya jam 00 atau jam 12 malam. Jika ada yang lewat, ada yang datang, ada yang nyusul, scan sampai aja nggak apa-apa, langsung ikut di read 2. Sama kejadiannya sama kayak ini, ikut read 6, terus scan sampai lagi, ini out biasanya, terus ikut selanjutnya. Nah, ketika udah read 6, dari 6 nih, muter lagi ke read 1. Jadi relasi kita muter gitu aja, cuma ada 6 read. Ini sisi outgoing ya, ini pick upan. Teman-teman yang baru harus tahu bedain mana incoming sama outgoing. Oke. Terus kendala di jadi cover Tanah Abang, DC Tanah Abang itu ada yang mengirim paket ke Tanah Abang juga. Itu tolong di scan sampai per paket ya, scan sampai per paket. Terus
di unpack boleh di unpack sih, boleh di unpack pakai seal yang incoming boleh. Terus itu jangan sampai nggak kena scan delivery, jangan sampai lost scan delivery. Oke. Jadi keseringan yang saya lihat di lapangan tuh suka ada paket di pojok, di tempat istirahat kita di pojok. Itu paket nggak ada yang nyolek, karena kalau baru ingat baru dipindahin. Oke, paket sandai, terus paket yang ada di ruangan WH nih, tempat WH istirahat, itu langsung ditaruh di tempat sortiran aja mendingan. Scan sampai per paket, bisa juga di unpack, numpang seal sama yang incomingnya, incoming rate 5 boleh, incoming rate 1 juga boleh. Jadi teman-teman, ini paket yang seharusnya nggak ke gateway, jangan sampai ke gateway, karena memperlambat alur paket sampai ke penerima. Oke. Dari sini seharusnya kalian jelas udah tahu dan hafal seharusnya ritase incoming atau outgoing yang udah dia di DC Tanah Abang. Terus yang baru-baru wajib hafal ini ya, jangan sampai nggak dihafal, karena ini ketika teman-teman udah yang baru udah mulai lama dan bekerjanya udah agak lancar, ketika nggak tahu ini sama aja bohong. Oke, sama aja bohong, nggak ada ini ya, nggak ada ilmunya. Lanjut. Oke, paket berharga, dokumen sama handphone, pokoknya paket berharga deh. Paket yang berasuransi di stiker kuning itu ada jelas, stiker kuning itu asuransi, bertuliskan font merah. Paket berharga itu seperti handphone, dokumen, laptop, yang lain-lain yang berharga, yang nilainya tuh mahal. Ini kalian harus hati-hati. Jadi benar-benar harus menanganinya di bawah CCTV. Oke? Menanganinya harus di bawah CCTV. Karena ini paket-paket benar-benar berharga, jadi jangan sampai ada cash di sini. Oke, di DC Tanah Abang ini seharusnya udah tahu cara menanganinya. Kalau misalkan nggak tahu, boleh tanya ke PSI-nya, terus boleh nyana juga ke SPP-nya. Jadi paket berharga harus dipisah dan pack-nya juga harus di bawah CCTV. Oke, di seal-nya ditulis paket berharga. Oke, jadi di seal-nya ditulis paket berharga. Terus di report kayak biasa, di report paket berharga. Jadi ketika ada paket berharga, terus di report, terus tahu mobilnya, tahu supirnya, itu udah aman. Oke, harus di bawah CCTV. Oke, abang-abang, kita kerja nyari duit, bukan uang duit. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, tolong japri saya atau japri Bang Anton. Ketika ada hal-hal yang kurang jelas, boleh ditanya, jangan tanya ke orang lain, karena mungkin bisa jadi orang lain itu nggak ngerti, tapi karena mungkin dia malu
atau udah lama di situ cuma nggak ada ilmunya, dia jawab sebisanya aja. Mendingan nanya langsung ke PSC-nya atau ke SBB-nya. Kita nggak ada unsur-unsur kesel atau unsur-unsur sebel kalau ditanya-tanya terus, malah kami demen gitu, senang ditanya, ini kenapa pakai ini, gimana, itu paling senang. Jadi ketika ada masalah itu jangan sampai orang lain nggak tahu, tiba-tiba mereka beranggapan tahu dan menjawab sebisanya aja, terus nggak nyampe ke kalian atau nggak puas jawaban dari teman kalian tuh ke kalian sendiri. Oke. Jadi paket berharga ini harus di-report ya, di-report, terus tahu juga transporternya. Kalau reportan ini udah biasa sih, transporternya pasti udah tahu, terus kita juga ada nulis nomor plat nomor sama seal. Udah aman sih menurut saya kayak gini. Oke. Dari ritase paket berharga, terus OTC-nya harus tahu. Ketika ada paket masalah, dia datanya telat, terus scan sampai, lanjut kirim ke gateway dan lanjut di read selanjutnya. Oke. Untuk persiapan season 99, kami di sini menyediakan freelance 5 personil. Nanti kalau kurang ditambah. Terus tolong penyortiran kasar dipercepat karena kita menghadapi season 99 yang gede. Jangan sampai paket kita overload. Oke, teman-teman, kalau misalkan paket kita overload, kita juga susah nyari tempat buat naruh karung, susah juga buat naruh paket-paket besar. Dan nomor 3, warehouse wajib hafal area sprinter. Jadi ketika sudah sortir kasar itu 7 keranjang ya, 7 keranjang itu harus ke first sprinternya, harus hafal tuh. Misalkan si A megang apa, si A megang area mana, ke mana. Oke. Terus teman-teman juga jangan pakai sandal saat bekerja, karena disorot CCTV, terus juga dilihat tim terminal. Jadi grooming ini menyangkut ke pakaian baju, celana, sandal, kumis, jenggot. Ya kalau bisa wangi lah di sini. Oke. Nah ini tim terminal ini atau tim infeksi ini bisa mereport DC kita, dilihat dari reportannya, terus di setiap hari Jumat mereka briefing dan melihat kejadian-kejadian di DC tertentu, kayak misalkan di Tanah Abang, Senen, Cempaka. Nah itu mereka menemukan report-report yang ini warehouse-nya nggak pakai sepatu, makanya sendal. Nah itu di report sama dia. Nanti yang kena kita juga. Terus yang jelek DC kita juga. Kalau misalkan kita udah bagus, terus gara-gara gini yang kita jelek, sama aja bohong, lama-lama. Oke. Terus yang nomor 5, merangkul WH baru agar terciptanya kerjasama yang baik. Nah, di sini teman-teman WH lama seharusnya merangkul atau ngasih ilmu ke teman yang WH yang baru. Karena kalau misalkan kalian pelit ilmu, kalian bakalan capek sendiri. Buat apa ada WH baru? Oke.
Jadi jangan sampai kalian kerja sendiri terus capek, tahu-tahu resign. Jangan gitu. Jadi kalau misalkan ada teman baru di sini, tolong dikasih tahu kerjaannya, terus dia sama-sama kerja, sama-sama enak, pulang pun absen nggak ganjel. Jangan sampai nanti absen semangat, pulang capek gitu kan, males gitu segala macam. Jadi kalau bisa teman-teman yang lama nih harus merangkul WH yang baru supaya cepet lancar, terus nggak ada kendala. Karena kalau misalkan teman-teman WH lama nggak kasih tahu ya bakalan gitu-gitu terus. WH barunya taunya itu doang, jadi nggak ada yang berkembangnya. Ya itu bakalan mengacu kepada kontrak sama penilaian cara kerja kalian masing-masing. Oke. Terus yang nomor 6. Yang nomor 6 ini cara kerjanya dicicil. Prepare sortir delivery malam. Jadi ketika kalian masuk malam jam 7 absen, report, kirim ke Dintok absen, terus yang scan sampai outgoing rate 6, naikin, kirim, lanjut, dikirim di 20-30 jalan OTC. Kalian lihat nih paket deliverynya banyak nggak? Kalau banyak langsung sortir aja, dicicil. Dicicil aja daripada nanti nunggu ntar aja jam 12, ntar aja jam segini. Ketika paketnya rate 1 outgoing datang banyak nih, kalian nanti bakalan keteter. Terus nambah lagi di rate 2 banyak juga. Bakalan keteter. Nah, pas lagi di sini keteter, ini nggak kepegang, dicicil pun enggak. Akhirnya kalian tuh kurang nggak lebih dari 0700. Jadi target warehouse nggak tercapai dan performanya turun, itu reportannya kurang bagus. Jadi di situ ada penilaian dari SVP langsung, scan delivery di bawah jam 7. Jadi wajibnya teman-teman cicil, kan sambil ngopi juga bisa, sambil dengerin musik juga bisa, cicil aja, jangan ikutin orang males. Nanti orang males itu bakal tawar kok dari CCTV. Oke? Yang ketujuh, target scan delivery di bawah jam 7. Seharusnya 100% karena kalian ini tinggal scan delivery aja atau proses yang udah ada. Jadi scanan delivery di bawah jam 7 ini seharusnya udah habis, di rate 1 udah rapi. Incoming rate 1-nya incoming rate 1 itu kemungkinan kalau kalian udah rapi di sini udah rapi nih, dicicil udah rapi, kemungkinan yang incoming rate 1 ini kekejar itu sekitar biasanya jam 06.00 udah selesai, udah rapi. Kadang ada yang cepet juga 05.00 udah rapi. Mereka sortir kasarnya
cepat, ini sortirnya cepat. Terus mereka juga udah hafal ini. Ketika jam 5 udah kelar, tinggal nunggu jam pulang sama report kebersihan udah. Jadi pekerjaan kita lebih cepat, lebih baik. Oke? Jadi di sini tolong kerjasamanya kalian harus cepat sortir kasar, cepat hafal area. Nah, terus lanjut ke scanner recurring di bawah jam 7 pagi agar mencapai hasil 100%. Oke teman-teman, tolong kerjasamanya, tolong cara kerjanya diperbaiki. Terus gimana caranya kerja kita baik, kerja kita benar, terus cepat, dan gak ada komplainan dari sisi manapun, kayak printer, TV, transporter, kita ngejaga itu semua. Jadi jangan sampai nanti teman-teman di sini ada gesekan. Saya paling nggak mau ada gesekan di sini. Oke, mungkin cukup itu aja. Semoga dari poin-poin ini semua dan ritase ini paket berharga, semua harus tahu, dan cara kerja kalian itu dipantau CCTV. Ingat, kerja kalian dipantau CCTV. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.